Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sifa Sabila Zahra, NPM 2202060124. Di sini saya akan menyampaikan laporan hasil diskusi saya mengenai observasi ke sebuah daerah, yaitu industri pabrik bata ringan. Nama pabrik bata ringannya yaitu CV Minangkabau yang berada di daerah Ampang. Latar belakang saya memilih observasi di sana yaitu pelayanan konseling di instansi dan dunia industri berkembang sangat pesat, terutama di salah satu organisasi yaitu PT Bata Ringan Minangkabau. Latar belakang kami memilih PT CV Minangkabau adalah untuk dijadikan objek atau fokus dalam laporan ini didasarkan pada sejumlah alasan yang relevan dengan perkembangan industri bahan bangunan di Sumatera Barat dan kebutuhan pasar akan material konstruksi yang efisien, ramah lingkungan, dan berkualitas tinggi. Beberapa alasan utamanya, yang pertama yaitu pertumbuhan industri dan konstruksi di Sumatera Barat. Yang kedua, kebutuhan akan material bangunan yang ramah lingkungan dan juga efisien. Yang ketiga, ada keunggulan produktivitas bata ringan. Yang keempat, ada kebutuhan pasar yang terus meningkat. Yang kelima, edukasi terhadap industri lokal. Yang keenam, ada komitmen terhadap kualitas dan inovasi. Yang ketujuh, yaitu produk bata ringan ini sangat mudah untuk kami observasikan. Adapun sejarah pabrik bata ringan ini secara singkat kemarin dijelaskan oleh salah satu karyawan di sana. CV Bata Ringan di CV Minangkabau didirikan sejak tahun 2019 oleh Randa, salah satu mahasiswa jurusan teknik sipil yang sekarang bekerja di Kalimantan. Dan CV Minangkabau ini dikelola oleh karyawan kerjanya yang bernama Bapak Sularto. CV Minangkabau ini memiliki cabang di Payakumbuh, di mana dalam satu pembuatan bata memerlukan 4 hari. Masa kering dalam satu pembuatan bata bisa mencapai 600 buah bata ringan. Dalam satu kali pembuatan dengan molen pembuatannya bisa 100 bata dan diaduk selama setengah jam. Ketika ada yang membeli bata ringan ini bisa dijemput langsung atau bisa diantar ke tempat yang diinginkan. Harganya bisa dari harga 8.000 sampai 7.000 tergantung besar dan kecilnya. Untuk memenuhi kebutuhan pasar akan bahan bangunan yang efisien, ramah lingkungan, dan berkualitas tinggi, khususnya untuk produk bata ringan ini, berdirinya industri ini dipicu oleh pesatnya pembangunan infrastruktur dan properti di daerah Sumatera Barat yang semakin hari semakin membutuhkan material konstruksi yang tidak hanya kuat tetapi juga ringan, mudah dipasang, dan memiliki kemampuan isolasi terbaik. CV Minangkabau ini didirikan dengan tujuan untuk memproduksi bata ringan berkualitas tinggi yang dapat memenuhi standar pasar dan memberikan solusi kepada konstruksi yang lebih baik dan efisien. Sejak didirikan perusahaan ini berkomitmen untuk menerapkan teknologi terbaru dalam proses produksi bata ringan serta berfokus pada keterlanjutan dan ramah lingkungan. Dengan pengalaman yang terus berkembang dan inovasi yang dilakukan oleh CV Minangkabau telah berhasil menjadi salah satu pemain penting dalam industri bahan bangunan di daerah Sumatera Barat, khususnya dalam pabrik bata ringan. Melalui pabrik dan fasilitas produksinya, CV Minangkabau tidak hanya berperan dalam mendukung kebutuhan pembangunan di daerah Sumatera Barat, tetapi juga turut serta dalam mendorong pertumbuhan industri bahan bangunan yang lebih modern dan efisien. Adapun visi misi dari CV Minangkabau, visinya yaitu menjadi produsen bata ringan terkemuka di daerah Sumatera Barat yang mendukung pembangunan berkelanjutan dengan menyediakan bahan bangunan berkualitas tinggi, ramah lingkungan, efisien untuk mendukung pertumbuhan infrastruktur dan properti di daerah Sumatera Barat. Adapun misinya yaitu misi CV Minangkabau yang pertama menyediakan produksi bata ringan yang berkualitas, menghasilkan bata ringan yang memiliki kualitas tinggi dengan menggunakan teknologi modern dan ramah lingkungan. Yang kedua, membangun
membangun pembangunan berkelanjutan. Berkomitmen untuk mendukung pembangunan berkelanjutan dengan menyediakan bahan bangunan yang efisien, memiliki daya tahan tinggi, dan berkontribusi pada penghematan energi. Yang ketiga ada inovasi dan proses produksi, yaitu terus berinovasi dalam proses produksi untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi dampak lingkungan, serta mempercepat proses pembangunan. Yang keempat, memperluas jangkauan pasar, membangun jaringan distribusi yang luas dan strategis untuk memastikan produk dapat diakses oleh berbagai pengembangan kontraktor dan konsumen di seluruh daerah di Sumatera Barat. Dan yang kelima yaitu memberdayakan masyarakat lokal, memberikan kontribusi terhadap perekonomian lokal dengan menciptakan lapangan kerja dan penggunaan bahan baku lokal dalam proses produksi. Adapun moto dari perusahaan CV Minangkabau yaitu kualitas, inovasi, dan berkelanjutan dalam setiap bata yang kami bangun. Selanjutnya ada kendala yang dihadapi. Beberapa kendalanya yaitu yang pertama dari segi cuaca. Maksudnya di sini ketika cuacanya kurang bagus, otomatis pabrik CV Minangkabau sulit untuk memproduksi bata karena bata ini dikeringkan melalui suhu panas. Dan adanya kualitas ketika jaringan listrik terputus, pabrik bata ringan ini sulit untuk berproduksi karena produksinya dilakukan melalui listrik. Selanjutnya ada pun kelebihan dari CV Minangkabau, disediakannya tempat tinggal untuk karyawan dan juga disediakan jaminan kesehatan. Bimbingan dan konseling di instansi dan dunia industri dapat diartikan sebagai suatu layanan yang ditawarkan oleh organisasi atau perusahaan kepada karyawannya dalam rangka membantu mereka mengatasi masalah pribadi atau profesional yang mempengaruhi produktivitas dan kinerja mereka di tempat kerja. Bimbingan dan konseling ini dilakukan oleh tenaga profesional dan terlatih dalam bidang psikologi atau konseling dan diarahkan untuk membantu individual mencapai potensi maksimal dan mencapai tujuan pribadi dan profesional mereka. Tujuan utama dari bimbingan dan konseling di instansi dan industri adalah untuk meningkatkan kinerja atau produktivitas, membantu mereka meraih tujuan pribadi dan profesional, mengurangi stres dan masalah kesehatan mental, meningkatkan kepuasan kerja dan mengembangkan kemampuan mereka dalam berkomunikasi dan bekerja sama dalam lingkungan kerja. Layanan ini juga membantu perusahaan mengurangi biaya terkait absensi, tujuan kesehatan, dan stres yang dapat disebabkan oleh masalah pribadi atau profesional. Adapun fungsi bimbingan dan konseling di instansi dan industri, yang pertama ada fungsi pencegahan, yaitu mencegah timbulnya masalah dalam kehidupan kerja seperti stres, kelelahan, dan konflik antar rekan kerja. Yang kedua ada fungsi pengembangan, yaitu membantu karyawan mengembangkan potensi dan keterampilannya sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas kerja. Yang ketiga, fungsi remedial, yaitu membantu karyawan mengalami kesulitan atau masalahnya dalam bekerja. Yang keempat, ada fungsi keterampilan. Yang kelima, ada fungsi pengarahan. Yang keenam, ada fungsi meningkatkan mutu kehidupan kerja. Dan yang terakhir yaitu fungsi evaluasi. Pun manfaat bimbingan dan konseling di instansi dan industri, yang pertama yaitu membantu karyawan memahami potensi dan keunikan diri mereka sehingga dapat mencari pekerjaan yang lebih sesuai dengan karakteristik dan minat mereka. Yang kedua ada meningkatkan keterampilan pengetahuan dan keterampilan interpersonal karyawan. Yang ketiga, membantu karyawan mengatasi masalah terkait dengan kehidupan mereka seperti stres, kelelahan, dan konflik antar rekan kerja. Yang keempat ada membantu mengorganisasikan dalam mengembangkan pemberdayaan hingga dapat meningkatkan kualitas dan produktivitas kerja. Yang kelima, meningkatkan daya saing dan memiliki kemampuan dan kompetensi yang lebih baik dalam menghadapi tantangan dan persaingan di dunia kerja. Selanjutnya, saya memberikan layanan individual yaitu konseling individual kepada salah satu karyawan di sana dengan temakan cara meningkatkan semangat dalam bekerja. Nah, yang saya dapatkan hasilnya di sana, karyawan-karyawan di sana sangatlah semangat dalam memberikan sangat semangat dalam melakukan pekerjaan
karena salah satu dari karyawan yang saya konselingi adalah karyawan dari luar daerah Sumatera Barat. Otomatis karena dia dari daerah luar Sumatera Barat, dia sangat bersemangat dalam bekerja setiap harinya karena yang ada di pikirannya adalah mencari uang untuk keluarganya di sana. Jadi uh, uh, yang saya dapat simpulkan kalau bahwasanya karyawan-karyawan di sana sangat bersemangat untuk melakukan pekerjaannya. Adapun manfaat yang dapat kami lakukan observasi di sana, konseling di instansi dan industri dapat memberikan banyak manfaat bagi karyawan dan organisasi, diantaranya menyelesaikan masalah konseling dan dapat membantu karyawan menyelesaikan masalah pribadi atau profesional yang mereka hadapi seperti konflik dalam tim, stres, kecemasan, depresi, kelelahan, atau masalah kepercayaan diri, dan juga meningkatkan kinerja karyawan-karyawan yang menghadapi masalah pribadi atau emosional yang sering mengalami kinerja yang menuntun. Dengan mendapatkan bantuan konseling, mereka dapat mengatasi masalah tersebut dan meningkatkan kinerja mereka di tempat kerja. Meningkatkan produktivitas di CV Minangkabau dapat meningkatkan karyawannya. Ini sangat penting bagi keberhasilan organisasi. Dengan membantu karyawan mengatasi masalah mereka, konseling dapat membantu meningkatkan produktivitas mereka di tempat kerja. Meningkatkan suasana kerja karyawan yang merasa bahagia, sehat, dan bersemangat setiap harinya. Mungkin itulah salah pengalaman yang saya dapatkan dari di sana. Semoga itulah untuk penutup laporan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.